jantung benua Eropa, terdapat sebuah negeri menawan yang memancarkan pesona era abad pertengahan yang masih hidup hingga kini. Negara itu adalah Republik Ceko, atau yang sering disebut Czekia, dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta lebih jiwa. Negeri tanpa laut ini dikelilingi oleh beberapa negara Eropa yang berpengaruh, Jerman di barat, Austria dan Slovakia di selatan, serta Polandia di utara. Meskipun wilayahnya hanya sekitar 78.000 km persegi, Ceko menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa padat di setiap sudutnya. Pusat kehidupannya berada di Praha, ibu kota yang gemerlap dan menjadi salah satu kota paling memesona di Eropa. Kota ini berdiri megah di tepian sungai Vltava, sungai sepanjang 430 km yang mengalir dari selatan ke utara, arah yang jarang ditemui pada sungai-sungai besar di benua tersebut. Pemandangan dari atas memperlihatkan perpaduan harmonis antara bangunan berarsitektur klasik dengan gedung modern yang menjulang, menciptakan panorama yang memikat setiap kunjungan. Aktivitas masyarakat Praha umumnya berpusat di bagian timur sungai, di mana kawasan bersejarah Old Town, Museum Nasional, hingga Dancing House yang ikonik berdiri berdampingan. Di sisi baratnya, terbentang kawasan perumahan dan perkantoran yang menjadi tempat tinggal mayoritas penduduk lokal. Kota ini terbagi ke dalam beberapa distrik seperti Prague 1, Prague 2, hingga Prague 5 yang terhubung dengan sistem transportasi bawah tanah yang efisien. Metro Praha dikenal sangat nyaman. Kereta tiba setiap 10 menit dan perjalanan antar wilayah dapat ditempuh hanya dalam hitungan menit. Menariknya, sistem metro di kota ini tidak menggunakan gerbang tiket otomatis seperti di banyak negara lain. Tiket tetap harus dibeli di mesin khusus, namun tarifnya sangat terjangkau, hanya 20 koruna Ceko atau kurang dari 1 euro. Sebagai perbandingan, 100 koruna Ceko bernilai sekitar 4 euro. Selain metro, tram juga menjadi moda transportasi favorit warga lokal. Jalur tram menjangkau hampir seluruh penjuru kota, beroperasi dengan frekuensi tinggi, dan memberikan pengalaman berkeliling kota yang nyaman sekaligus ekonomis. Tram berbagi jalan dengan kendaraan pribadi dan memiliki prioritas di jalan raya, menjadikannya simbol efisiensi transportasi publik khas Eropa Tengah. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Ceko, yang masih memiliki kedekatan linguistik dengan bahasa Slovakia. Meski dianggap sebagai salah satu bahasa paling sulit di dunia, tingkat pendidikan penduduk Ceko sangat tinggi. Sekitar 90% warganya menyelesaikan pendidikan menengah dan 99% diantaranya melek huruf, menempatkan negara ini di jajaran teratas dunia dalam hal kualitas pendidikan. Salah satu keunikan Praha adalah bagaimana kota ini selamat dari kehancuran besar saat Perang Dunia Kedua. Banyak bangunan tua tetap berdiri kokoh, memperlihatkan warisan arsitektur gotik, barok, dan renaissance yang berpadu indah. Penduduknya, keturunan dari bangsa Celtic, Germanik, dan Slavia, menampilkan ciri khas kulit cerah serta mata berwarna terang. Setelah luntuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria, bangsa Ceko dan Slovakia membentuk Cekoslovakia. Namun, pada tahun 1992 keduanya berpisah secara damai, dan sejak 1 Januari 1993, nama Republik Ceko resmi digunakan. Dalam konteks politik dan ekonomi, Republik Ceko menjadi anggota NATO pada 1999 dan bergabung dengan Uni Eropa pada 2004. Benderanya yang ikonik menampilkan 3 warna, merah, putih, dan biru, dengan segitiga biru di sisi kiri yang melambangkan wilayah Slavia dan Moravia. Desain ini awalnya digunakan oleh Cekoslovakia dan tetap dipertahankan oleh Ceko setelah perpisahan. Namun, ada hal penting yang perlu diwaspadai wisatawan: penukaran mata uang. Menukar euro dengan koruna di bandara seringkali menjadi kesalahan fatal karena nilai tukarnya sangat tidak menguntungkan. Banyak kantor penukaran uang di Praha yang menipu dengan menampilkan tanda komisi, namun memberikan kurs jauh di bawah standar. Misalnya, 100 euro yang seharusnya setara dengan 2.500 koruna, seringkali hanya ditukar dengan 2.000 koruna. Penggunaan ATM asing seperti Euronet pun bisa membuat wisatawan kehilangan hingga 20% dari uang mereka akibat biaya tersembunyi. Selain itu, kondisi cuaca di Ceko juga kerap tidak dapat diprediksi. Meskipun bulan Juni hingga Agustus adalah musim panas, hujan mendadak dan udara dingin bisa datang kapan saja.
Penduduk lokal biasanya tetap mengenakan jaket tipis bahkan di puncak musim panas. Cuaca yang tak menentu ini menjadi alasan mengapa banyak orang Eropa lebih memilih berlibur ke Yunani atau Turki yang menawarkan suhu lebih hangat dan langit yang selalu cerah. Dengan keindahan kotanya yang terjaga, sejarahnya yang mendalam, dan masyarakatnya yang terdidik, Republik Ceko menjadi perpaduan unik antara masa lalu dan masa kini. Negeri yang kecil, namun penuh persona dan karakter yang kuat. Destinasi wisata dengan iklim cerah dan hangat seperti Yunani, Spanyol, atau Turki seringkali menjadi pilihan utama bagi warga Eropa Tengah yang ingin menghindari cuaca tidak menentu di negara asalnya. Negara-negara tersebut menawarkan sinar matahari yang konsisten dan suasana santai yang mungkin sulit ditemukan di Republik Ceko, terutama selama bulan-bulan musim panas yang masih bisa terasa dingin dan berawan. Namun, di balik pesona keindahan arsitektur Praha dan kemakmuran pariwisata yang tampak di permukaan, kehidupan ekonomi masyarakat Ceko ternyata lebih kompleks dan berlapis. Hingga saat ini, upah minimum bulanan bagi mereka yang bekerja penuh waktu selama 40 jam per minggu berkisar di angka 19.000 koruna Ceko, atau sekitar 750 euro. Meski tampak cukup bagi standar lokal, angka tersebut sebenarnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa ruang besar untuk tabungan atau hiburan. Di sisi lain, gaji rata-rata nasional di Republik Ceko dapat mencapai 40.000 koruna per bulan, setara dengan 1.600 euro. Namun, setelah dikurangi pajak penghasilan yang berkisar antara 15% hingga 23%, pendapatan bersih yang diterima pekerja profesional biasanya hanya sekitar 2.000 hingga 3.000 euro per bulan. Angka yang tampak tinggi di atas kertas, namun seringkali tidak sebanding dengan biaya hidup yang meningkat, terutama di kota besar seperti Praha. Untuk memahami realitas ekonomi ini, cukup melihat biaya sewa tempat tinggal. Jika seseorang tinggal bersama beberapa orang dalam satu apartemen, biaya sewanya dapat ditekan hingga 8.000 koruna per bulan. Namun bagi mereka yang memilih hidup mandiri, menyewa apartemen dengan 1 atau 2 kamar tidur seluas 40 meter persegi dapat menelan biaya hingga 25.000 koruna per bulan, mendekati 1.000 euro. Dengan demikian, sebagian besar gaji bulanan terserap hanya untuk biaya tempat tinggal, menjadikan kehidupan di Praha tidak semurah yang dibayangkan banyak wisatawan asing. Meskipun beban ekonomi tersebut cukup berat, masyarakat Ceko tetap tampil ramah dan positif dalam kesehariannya. Mereka dikenal mudah tersenyum dan terbuka terhadap orang asing. Saat Anda berpapasan di jalan, seringkali mereka akan menatap mata Anda dengan sopan, tersenyum, bahkan bersedia berpose untuk foto meski baru pertama kali bertemu. Kesan hangat ini mencerminkan budaya sosial yang toleran dan menghormati kebebasan pribadi. Ciri menarik lainnya yang mudah dikenali di kalangan anak muda Ceko adalah popularitas tato dan modifikasi tubuh. Hampir 1 dari 3 orang di bawah usia 25 tahun memiliki tato, menjadikan Ceko sebagai salah satu negara Eropa dengan tingkat ekspresi tubuh tertinggi. Tren ini mencerminkan semangat individualisme dan kebebasan yang mengakar kuat dalam budaya mereka. Bagi warga Ceko, tubuh adalah kanvas ekspresi diri, dan tidak ada batasan untuk mengekspresikan siapa mereka sebenarnya. Kebebasan individu di Republik Ceko juga tampak dalam toleransi terhadap berbagai gaya hidup. Negara ini memiliki peraturan yang longgar terhadap hal-hal yang di tempat lain masih dianggap tabu. Berjudi, merokok ganja dalam kadar tertentu, atau berpakaian eksentrik adalah hal yang diterima secara sosial. Jalan-jalan Praha dipenuhi oleh berbagai gaya berpakaian yang unik, dari seniman jalanan hingga mahasiswa, menciptakan suasana kota yang dinamis dan penuh warna. Namun salah satu karakteristik paling mencolok dari masyarakat Ceko adalah tingkat ateisme yang sangat tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa 91% anak muda berusia 16-29 tahun mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama, menjadikan Republik Ceko sebagai salah satu negara paling sekuler di dunia, bahkan melampaui Swedia dan Estonia. Sekitar 40% dari populasi umum mengaku tidak percaya pada keberadaan Tuhan, sementara sebagian lainnya memilih untuk tidak terlibat dalam diskusi agama sama sekali. Dari kelompok kecil yang masih beragama, mayoritas adalah penganut Katolik dan Kristen Ortodoks. Fenomena sekularisasi yang kuat ini berakar dari masa lalu kelam di bawah rezim komunis Uni Soviet. Setelah pendudukan Soviet atas Cekoslovakia pada abad ke-20, pemerintah kala itu secara aktif menekan kegiatan keagamaan dan membatasi kebebasan spiritual. Selama puluhan tahun, masyarakat tumbuh dalam sistem yang tidak memberi ruang bagi agama, dan sikap apatis terhadap keyakinan pun tertanam dalam budaya mereka.
Hingga kini, generasi demi generasi Ceko tumbuh dengan pandangan hidup yang lebih rasional, pragmatis, dan terlepas dari nilai-nilai keagamaan yang tradisional. Akibatnya, agama tidak lagi memainkan peran penting dalam kehidupan publik maupun pribadi, dan mempengaruhi warga Ceko melalui ajaran spiritual sama sulitnya dengan menangkap lalat menggunakan mulut, seperti yang sering diibaratkan secara humoris oleh penduduk lokal. Selain terkenal karena industri film dan gaya hidup bebasnya, Republik Ceko juga berprestasi di dunia olahraga dan ilmu pengetahuan. Meskipun tidak memiliki gairah besar terhadap sepak bola atau basket seperti negara-negara tetangganya, hoki es merupakan kebanggaan nasional yang luar biasa. Tim nasional hoki es Ceko dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Dan banyak pemain legendaris seperti Jaromir Jagr lahir dari tanah ini. Liga Hoki Ceko yang berlangsung dari September hingga April menampilkan 14 tim profesional dan selalu menarik perhatian besar di seluruh negeri. Di bidang ilmu pengetahuan, kontribusi bangsa Ceko tidak kalah penting. Salah satu inovasi besar yang berasal dari negara ini adalah penemuan lensa kontak yang ditemukan oleh seorang ahli kimia asal Ceko dan hingga kini digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia sebagai alternatif kacamata. Penemuan tersebut adalah bukti nyata bahwa meski kecil secara geografis, Republik Ceko memiliki warisan intelektual dan budaya yang luas, menunjukkan bahwa bangsa ini mampu memberi pengaruh global yang jauh melampaui batas negaranya sendiri. Dengan perpaduan antara kebebasan, kecerdasan, ketekunan, dan rasa ingin tahu yang tinggi, Republik Ceko menjadi contoh unik tentang bagaimana sebuah bangsa kecil di Eropa dapat mempertahankan identitasnya di tengah arus globalisasi, tetap rasional, mandiri, dan penuh warna dalam setiap aspek kehidupan modernnya. Selain menjadi rumah bagi berbagai tokoh penting dunia, Republik Ceko juga dikenal sebagai tanah kelahiran beberapa penemu dan pemikir besar yang memberikan pengaruh mendalam terhadap peradaban modern. Salah satu sosok paling legendaris adalah Johann Gregor Mendel, biarawan sekaligus ilmuwan yang dianggap sebagai bapak genetika modern. Dari biaranya di Brno, Mendel meneliti pola pewarisan sifat melalui tanaman kacang ercis dan menemukan hukum-hukum dasar genetika yang kini menjadi fondasi bagi ilmu biologi dan kedokteran. Sumbangsihnya menjadikan wilayah Ceko dikenal sebagai salah satu pusat lahirnya pemikiran ilmiah Eropa. Selain di bidang sains, Republik Ceko juga melahirkan Franz Kafka, seorang sastrawan besar yang karya-karyanya mengguncang dunia sastra modern. Kafka adalah putra dari keluarga Bohemia, dan banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa ia sebenarnya orang Ceko. Tulisan-tulisannya yang suram, penuh refleksi dan eksistensial, menggambarkan pergulatan batin manusia terhadap tekanan sosial, alienasi, dan absurditas kehidupan. Melalui karya monumental seperti The Metamorphosis dan The Trial, Kafka berhasil menyingkap lapisan terdalam jiwa manusia, serta meninggalkan warisan pemikiran yang masih relevan hingga kini. Namun, warisan intelektual Republik Ceko tidak berhenti di situ. Dari negara kecil ini pula, dunia mengenal kata robot untuk pertama kalinya. Istilah tersebut diciptakan oleh penulis Ceko bernama Karel Čapek dalam drama berjudul RUR atau Rossum's Universal Robots yang dipentaskan pada tahun 1920. Dalam karya tersebut, robot digambarkan sebagai makhluk buatan manusia tanpa jiwa yang diprogram untuk bekerja tanpa keluhan. Kata ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban modern yang kini penuh dengan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan. Jika Anda berkunjung ke Republik Ceko, khususnya ke ibu kotanya Praha, ada satu tempat yang tak boleh dilewatkan, yaitu jalan tersempit di dunia. Jalan ini begitu sempit hingga hanya cukup dilalui satu orang pada satu waktu, sehingga dipasangi lampu lalu lintas kecil khusus pejalan kaki di kedua ujungnya. Terletak di distrik tua Malastrana, kawasan bersejarah dengan arsitektur klasik yang memesona, jalan tersebut hanya memiliki lebar sekitar 48 cm di titik tersempitnya dan panjang sekitar 10 meter. Meskipun ukurannya mungil, jalan ini menjadi daya tarik unik karena menghubungkan area utama dengan sebuah restoran tersembunyi di tepi sungai. Pengunjung harus menunggu giliran berdasarkan lampu merah atau hijau yang menyala di pintu masuk. Pengalaman melintasinya seperti menembus lorong waktu di antara bangunan-bangunan tua berusia ratusan tahun. Keunikan Praha tidak hanya berhenti pada arsitekturnya. Di jantung kota terdapat pemukiman Yahudi terbesar di Eropa, sebuah kawasan bersejarah yang dipenuhi legenda dan misteri. Dikisahkan bahwa selama masa Perang Dunia Kedua,
Adolf Hitler berencana menjadikan distrik ini sebagai museum untuk ras yang telah punah. Karena alasan itu, kawasan tersebut tidak pernah dihancurkan atau dibom oleh pasukan Nazi, bahkan justru dilindungi. Fakta ini membuat wilayah Yahudi Praha tetap utuh hingga kini, menjadi saksi bisu penderitaan masa lalu sekaligus simbol ketahanan sejarah. Ketika berjalan di jalan sempitnya, setiap batu dan bangunan seolah menceritakan kisah tentang kehidupan, keputusasaan, dan harapan yang bertahan di tengah kegelapan perang. Satu hal menarik lain tentang budaya Ceko adalah kegemaran mereka terhadap jamur. Di banyak negara, jamur dianggap sebagai bahan tambahan, tetapi di Republik Ceko, jamur adalah bagian dari identitas kuliner nasional. Setiap keluarga dapat mengumpulkan hingga 8 kg jamur setiap tahunnya. Aktivitas berburu jamur di hutan telah menjadi tradisi turun-temurun dan simbol kebersamaan keluarga. Dulu, jamur dikenal sebagai makanan rakyat miskin karena mudah didapatkan di alam, terutama bagi mereka yang tidak mampu membeli daging. Kini, jamur tetap menjadi bahan utama dalam berbagai hidangan tradisional seperti sup, saus, dan semur yang menggambarkan kesederhanaan sekaligus kehangatan budaya Ceko. Dari sisi keamanan, Republik Ceko menempati posisi salah satu negara paling aman di Eropa. Kota Praha, meskipun menjadi destinasi wisata utama dunia, tetap mempertahankan ketertiban dan kenyamanan bagi warganya. Polisi jarang terlihat melakukan patroli intensif karena tingkat kriminalitasnya yang rendah. Bahkan banyak mobil patroli yang hanya berfungsi simbolis di beberapa titik kota. Masyarakatnya dikenal tenang, sopan, dan menghormati hukum, sehingga membuat para wisatawan merasa aman berjalan di jalan-jalan kota hingga larut malam. Kebersihan kota pun menjadi kebanggaan nasional. Di setiap sudut Praha, Anda akan mendapati jalan yang tertata rapi, taman yang terpelihara dengan baik, dan nyaris tanpa tumpukan sampah. Para pekerja kota dan pemilik toko rutin membersihkan area mereka setiap pagi. Keindahan visual kota ini diperkuat dengan arsitektur megah bergaya barok, gotik, dan art nouveau yang berpadu menciptakan panorama urban yang menawan. Tidak heran jika Praha dijuluki kota seribu menara, tempat di mana sejarah dan modernitas saling berpelukan dengan anggun. Simbol kemajuan industri Ceko juga tampak dari merek mobil Skoda, yang menjadi kebanggaan nasional dan ikon transportasi negara tersebut. Meskipun kini berada di bawah naungan grup Volkswagen Jerman, Skoda tetap mempertahankan jati dirinya sebagai produk asli Ceko. Model seperti Skoda Kodiaq, SUV bergaya modern yang tangguh dan elegan, sering terlihat melintasi jalan-jalan Praha yang bersih dan tertata. Sebagian besar warga kota bahkan memiliki mobil keluaran tahun terbaru, yang menunjukkan kesejahteraan ekonomi dan kemajuan teknologi otomotif negara ini. Ceko juga memiliki banyak karya arsitektur modern yang menakjubkan. Salah satunya adalah Dancing House atau Tanci Sidum. Dibangun antara tahun 1994 hingga 1996, bangunan ini dirancang menyerupai sepasang penari yang sedang berayun lembut. Dua menara utama yang saling berdampingan menciptakan ilusi gerakan dinamis, melambangkan keharmonisan antara tradisi dan inovasi. Di dalamnya terdapat restoran, galeri seni, dan kafe dengan pemandangan sungai Vltava yang menenangkan. Gedung ini kini menjadi ikon arsitektur modern Ceko sebagaimana Menara Eiffel bagi Prancis. Tidak jauh dari sana, alun-alun kota tua Praha menjadi pusat kehidupan publik dan sejarah kota. Dari tempat ini, wisatawan dapat mengunjungi Kastil Praha, Jembatan Charles, dan yang paling terkenal, Jam Astronomi Praha, salah satu jam mekanik tertua di dunia yang masih berfungsi hingga kini. Setiap jam, ribuan wisatawan berkumpul untuk menyaksikan parade figur-figur kayu yang bergerak dari dalam jam sambil mendengar dentang lonceng klasik. Menurut legenda, Raja Ceko yang kagum dengan keindahan jam tersebut pernah memerintahkan agar pembuatnya dibutakan agar tak ada jam serupa di dunia. Dalam keputusasaan, sang pembuat jam mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan diri dari menara. Namun sebelumnya, ia sempat merusak mekanisme jam sehingga tidak dapat diperbaiki selama puluhan tahun. Hingga kini, legenda tersebut tetap hidup, menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona magis Praha. Dan di antara semua keindahan, keunikan, dan kisah sejarahnya, Republik Ceko tetap memancarkan karakter yang membedakannya dari negara lain di Eropa. Sebuah bangsa yang menghargai kebebasan individu, melestarikan warisan budaya, namun juga terus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Salah satu simbol paling ikonik dan tak terpisahkan dari Praha adalah Jembatan Charles.
sebuah mahakarya arsitektur yang tak hanya berfungsi sebagai penghubung dua sisi kota, tetapi juga sebagai saksi bisu perjalanan sejarah selama berabad-abad. Jembatan megah ini membentang di atas sungai Vltava, menghubungkan kawasan kota tua atau Staré Město dengan kompleks megah Kastil Praha, pusat kekuasaan Ceko di masa lampau. Selama berabad-abad, tepatnya hingga tahun 1741, Jembatan Charles merupakan satu-satunya jalur penyeberangan utama di atas sungai tersebut. Baru setelahnya, berbagai jembatan modern dibangun untuk memenuhi kebutuhan transportasi kota yang terus berkembang. Di sepanjang Jembatan Charles, deretan patung-patung bersejarah berdiri dengan anggun di sisi kanan dan kiri, menggambarkan tokoh-tokoh religius, pahlawan nasional, dan figur penting dari sejarah panjang Ceko. Namun, waktu dan cuaca yang tak kenal belas kasihan perlahan mengikis keaslian karya-karya ini. Demi menjaga kelestariannya, patung-patung asli kini disimpan dengan hati-hati di Museum Nasional Praha. Sementara, replika identik hasil karya para pematung modern menggantikan posisinya di atas jembatan. Meski bukan lagi asli, replika itu dibuat dengan detil yang luar biasa, menggunakan teknik konservasi canggih agar nuansa dan keindahan historisnya tetap hidup seperti dahulu kala. Hal serupa juga berlaku pada jam astronomi Praha yang terkenal di dunia, salah satu artefak mekanik tertua yang masih berfungsi hingga kini. Selama berabad-abad, jam ini telah mengalami banyak perbaikan, dan beberapa bagiannya diganti dengan salinan presisi tinggi akibat kerusakan alami yang tak terhindarkan. Bagi wisatawan yang berkunjung, ini menjadi pengingat bahwa tidak semua peninggalan bersejarah yang terlihat di Praha adalah benda asli dari masa lalu, melainkan hasil pelestarian hati-hati yang menjaga agar warisan sejarah tetap lestari tanpa kehilangan pesonanya. Kota Praha sendiri adalah melting pot budaya dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, arus wisatawan dari berbagai penjuru bumi semakin meningkat. Selain wisatawan lokal Ceko, jumlah pengunjung dari Asia dan Timur Tengah terus bertambah pesat. Di pusat-pusat wisata seperti alun-alun kota tua atau sekitar Jembatan Charles, Anda akan dengan mudah menemukan rombongan wisatawan dari Korea Selatan, Jepang, hingga negara-negara Arab yang sibuk mengabadikan setiap momen dengan kamera dan ponsel mereka. Keberagaman ini tidak hanya mencerminkan popularitas Praha di dunia, tetapi juga menjadikan kota ini sebagai ruang pertemuan lintas budaya yang hangat dan penuh warna. Tidak hanya wisatawan, banyak pekerja migran dari berbagai negara seperti Filipina, India, dan Bangladesh turut memperkaya dinamika kehidupan kota. Mereka bekerja di sektor-sektor seperti perhotelan, restoran, dan jasa kebersihan, membantu menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus membangun roda ekonomi lokal. Keberadaan mereka menciptakan wajah Praha yang lebih inklusif, di mana berbagai bahasa, budaya, dan kebiasaan hidup berdampingan secara harmonis. Salah satu tempat yang paling banyak menarik wisatawan mancanegara adalah Tembok Lennon, dinding bersejarah yang kini menjadi simbol kebebasan, cinta, dan perdamaian. Setelah kematian tragis John Lennon pada tahun 1980, para seniman dan anak muda Praha mulai melukis mural, menulis puisi, serta menorehkan pesan-pesan perdamaian di dinding ini sebagai bentuk penghormatan kepada ikon legendaris The Beatles itu. Sejak saat itu, Tembok Lennon berubah menjadi kanvas hidup yang terus berkembang, karena setiap hari pengunjung baru menambahkan lapisan warna, tulisan, dan simbol mereka sendiri. Kini dinding itu bukan hanya tempat berfoto favorit wisatawan, tetapi juga menjadi monumen budaya yang menandakan semangat kebebasan berekspresi rakyat Ceko pasca era komunis. Ceko juga dikenal karena budaya birnya yang luar biasa kuat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di Republik Ceko, bir bukan sekedar minuman, melainkan bagian dari gaya hidup dan identitas nasional. Negara ini secara konsisten menempati posisi 5 besar konsumen bir terbesar di Eropa, bahkan dunia. Uniknya, di banyak kafe dan restoran lokal, harga segelas bir bisa lebih murah daripada air mineral, mencerminkan bagaimana bir telah menjadi bagian alami dari keseharian masyarakat. Dari bir tradisional ringan hingga lager lokal dengan kadar alkohol yang bervariasi, setiap kota di Ceko memiliki merek dan cita rasa khasnya sendiri. Di kafe pinggir jalan, Anda dapat menikmati segelas bir segar hanya dengan sekitar €1, harga yang hampir tidak ditemukan di negara Eropa lainnya.
Menikmati bir di tepi sungai Vltava sambil memandangi siluet kastil Praha di kejauhan adalah pengalaman yang melambangkan jiwa sejati kota ini. Santai, berbudaya, dan penuh kehidupan. Bagi banyak pengunjung, momen seperti itu terasa seperti melangkah keluar dari dunia modern ke dalam suasana klasik Eropa abad pertengahan, di mana waktu berjalan lebih lambat dan setiap detik terasa berharga. Republik Ceko, dan khususnya Praha, bukan sekedar destinasi wisata, melainkan perjalanan spiritual ke masa lalu yang masih hidup di tengah modernitas abad ke-21. Kota ini menawarkan kombinasi sempurna antara keindahan sejarah, ketenangan lingkungan, keramahan penduduk, serta kemudahan hidup yang jarang ditemukan di ibu kota Eropa lainnya. Orang-orang Ceko dikenal ramah, terbuka untuk berbincang, dan memiliki selera gaya yang sederhana namun rapi. Setiap gang, setiap jembatan, dan setiap alun-alun menyimpan cerita. Cerita tentang perlawanan, cinta, dan kebanggaan nasional. Apapun tujuan kunjungan Anda, entah untuk belajar sejarah, menjelajahi budaya, menikmati kuliner, atau sekedar mencari ketenangan, Praha akan selalu menawarkan sesuatu yang istimewa. Di kota ini, Anda tidak hanya berjalan melewati jalanan batu tua, tetapi juga melintasi lorong waktu menuju peradaban yang telah mengajarkan dunia tentang seni, sains, dan kebebasan. Dan dengan itu, perjalanan kita di Republik Ceko pun berakhir, sebuah negara kecil di jantung Eropa yang meninggalkan kesan besar di hati setiap orang yang menginjakan kaki di tanahnya. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.